Kita akan pantau bagaimana penanganan pasca banjir di Banda Aceh, saudara. Sudah ada rekan kami Rizka Devi dan juga juru kamera Mustajab dari sana. Selamat pagi Rizka, ini sudah lebih dari 14 hari banjir yang terjadi di wilayah Aceh. Bagaimana kemudian penanganan di sana? Apa yang saat ini masih menjadi fokus? Ya, selamat pagi Bagaimana dan juga saudara. Benar sekali ini memang sudah hari ke-19 yang terjadinya banjir. Di Aceh sendiri ada 18 kabupaten yang memang terdampak banjir dan di tempat saya melaporkan ini di Banda Aceh. Banda Aceh bukan maksud kami tidak begitu berdampak terhadap banjir, namun juga untuk pusat pendistribusian logistik ini terpusat di Lanut, shelter Lanut, yang artinya berada di Aceh Besar begitu. Sementara di 18 kabupaten kota lainnya yang terdampak banjir, saat ini memang yang menjadi fokus penanganannya adalah terutama masih dengan evakuasi dan juga pendataan. Sementara juga untuk proses distribusi logistik ini memang terus diupayakan. Sementara juga untuk perbaikan infrastruktur ini memang terus dikebut begitu, mengingat untuk akses jembatan dan juga jalan putus ini banyak begitu pasca terdampak banjir. Sementara juga kalau kita lihat terkait dengan rumah warga ini juga banyak yang terdampak. Sementara saat ini untuk jembatan maupun jalan lintas begitu sudah dilakukan perbaikan, mulai dari perbaikan jembatan menggunakan jembatan Bailey, kemudian juga ada alternatif jalan mulai dari jalan menuju Banda Aceh menuju Medan. Ini memang sudah ada beberapa alternatif seperti jalan menuju dari Biren begitu, dari Pidijaya menuju Biren ini bisa melalui Simpang Ulim begitu. Sementara juga kalau kita melalui jembatan Kutablang nanti bisa melalui jalur laut begitu. Sementara kalau untuk logistik ini memang terus didistribusikan untuk beberapa wilayah yang masih dalam kondisi terisolasi dari akses transportasi. Ini distribusi logistiknya bisa dilakukan melalui udara, kemudian juga dari laut begitu. Seperti contohnya di Krungduku ini memang untuk distribusi logistik ini dilakukan melalui laut begitu. Sementara untuk wilayah tengah seperti Benar Meriah, kemudian Gayo Luwes, Aceh Tengah, dan juga untuk wilayah Nagan Raya, tepatnya di Betong Atu Banggala, saat ini memang untuk proses distribusi logistik ini dilakukan melalui udara begitu. Sementara dari informasi yang kami peroleh, setiap harinya ada 25 sampai 27 sorti penerbangan, artinya ada beberapa kali penerbangan setiap harinya yang berangkat dari shelter Lanut Sultan Iskandar Muda, Belam Bintang Aceh Besar, yang memang ada 16 pesawat yang nantinya akan bolak-balik begitu untuk kemudian bisa menyalurkan logistik mulai dari makanan, kemudian juga pakaian begitu. Sementara selain dari logistik, tim medis juga ikut dikerahkan ke beberapa daerah tersebut, baik diantarkan melalui udara maupun darat begitu. Sementara juga dari informasi yang kami peroleh, saat ini memang sudah ada 2 daerah yang mengajukan untuk hunian sementara begitu. Mengingat memang dari informasi yang kami peroleh ketika bertanya di Pidijaya, kemudian juga di Biren, serta beberapa daerah lainnya, ini juga menyebutkan memang hunian sementara ini menjadi hal yang memang sangat dibutuhkan begitu oleh para penyintas bencana ini. Kemudian juga stok air bersih, serta kemudian pakaian dan juga sembako. Namun juga hunian sementara ini menjadi salah satu dorongan begitu yang memang menjadi permintaan warga. Sementara juga kalau kita lihat ada informasi lain yang bisa kami sampaikan, saat ini juga pasca terjadinya banjir untuk kondisi listrik dan juga jaringan komunikasi ini memang belum pulih sepenuhnya. Seperti di Banda Aceh sendiri ini sudah beberapa hari begitu listriknya dalam keadaan blackout begitu. Sementara ini juga berdampak terhadap sektor ekonomi masyarakat yang kesulitan untuk membuka warung begitu. Kemudian juga untuk stok sembako di sini susah untuk didistribusikan mengingat tadi jalan lintas yang masih belum pulih begitu. Sementara juga banyak warga yang memang mengeluh alat-alat elektroniknya rusak begitu atau sulit dihidupkan karena memang kendala dari listrik dan juga jaringan komunikasi ini. Namun dari pihak PLN ini menyatakan bahwa mereka akan terus mengupayakan untuk pemulihan maksimal begitu, baik kemudian untuk pemulihan listrik di beberapa daerah di Banda Aceh ataupun khususnya di daerah-daerah yang masih terisolasi begitu, mengingat untuk proses distribusi bantuan ini memang sangat membutuhkan jaringan komunikasi dan juga listrik. Bagaimana? Ya, kemudian bagaimana dengan lokasi-lokasi yang masih terdampak di sana yang terisolasi, Rizka, bagaimana kemudian upaya penyaluran bantuan maupun juga air bersih, seperti apa di sana?
Ya, sementara untuk wilayah yang masih terisolasi seperti yang saya katakan tadi, artinya memang distribusi bantuan ini sudah masuk ke daerah tersebut. Namun untuk akses transportasi, baik itu transportasi warga, ini masih sulit dilakukan. Seperti di wilayah tengah, di mana akses bantuan ini bisa disalurkan melalui udara, begitu. Sementara kalau kita lihat jalan dari Tepin Mane, jembatan yang putus ini dari Biren menuju Benar Meriah, juga dapat disalurkan bantuan melalui sling. Artinya ada satu sling yang dipasang yang menghubungkan antara desa Balepanah dengan Tepin Mane begitu untuk menyalurkan bantuan. Sementara kalau kita bergeser sedikit lagi di Pantelong begitu jembatan yang putus ini juga distribusi bantuannya dilakukan dengan menggunakan perahu nelayan, kemudian rubber boat dan juga sling begitu. Sehingga memang ada alternatif yang terus diupayakan untuk penyaluran bantuan. Sementara kalau untuk stok air bersih ini memang di beberapa camp pengungsian saat ini dari informasi yang kami peroleh ini masih terbatas begitu. Sementara dampak dari kekurangan atau keterbatasan air bersih ini juga tentunya berdampak terhadap kesehatan penyintas yang memang sudah mulai terganggu mulai dari gatal-gatal kemudian juga batuk. Sementara juga mengingat kemarin lumpur yang masih sulit untuk dibersihkan ini juga berdampak terhadap gangguan pernafasan atau ISPA begitu. Bagaimana? Bicara soal kesehatan, Rizka tadi ada sebutkan mereka mulai mengalami gangguan kesehatan. Bagaimana dengan rumah sakit umum daerah di kabupaten-kabupaten ini kan Aceh Tamiang baru saja beroperasi. Kemudian masihkah ada rumah sakit umum daerah yang belum beroperasi hingga saat ini? Ya, ini kalau bicara terkait dengan rumah sakit umum ataupun rumah sakit daerah atau puskesmas, ini memang dari informasi yang kami peroleh saat ini dari pihak medis ini terus mengupayakan untuk dapat terus melakukan pemulihan begitu atau menangani pasien-pasien baik penyintas maupun memang masyarakat umum begitu. Seperti contohnya di Kabupaten Biren ini memang ada 6 rumah sakit daerah yang beroperasi, 1 rumah sakit umum daerah, kemudian 5 lainnya itu adalah rumah sakit swasta begitu. Sementara juga ada puskesmas, ada 20 puskesmas dari informasi yang kami peroleh. Dari 20 puskesmas tersebut ada 5 puskesmas yang memang rusak berat begitu diterjang banjir. Sementara ada belasan puskesmas lain yang tetap beroperasi, sekalipun tidak beroperasi di gedungnya atau di bangunan puskesmas tersebut. Ada puskesmas yang kemudian beroperasi di rumah sakit yang masih dalam rekonstruksi begitu. Sementara memang kalau informasi yang kami peroleh untuk tim medis ini terus mengupayakan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik 24 jam kepada penyintas ataupun masyarakat umum yang berada di wilayah terdampak. Demikian. Baik. Bagaimana? Upaya pemulihan fasilitas kesehatan juga masih terus dilakukan. Terima kasih Rizka Devi dan juga juru kamera Mustajab melaporkan langsung dari Banda Aceh, Aceh.